Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senarunutan can. Suwer. Suwer dong. Aman. Cenah naon nunutan ga ijubut. Buah rambutan jeung gugur lemu nu narunutan moal menang ilmu. Buah rambutan dihakan lalai paling ge nu nunutan mah tengah balikan deui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la hawla wa la quwata illa billah. Wa ba'du ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka Allahumma faqihni fid dini wa alimni hikmata wa tawila Allahumma ja'alni fasahata lisan wa balaghatan fil kalam amin. Allahumma dzakirna bidzikri minhu ma nasina wa alimna bidzikri minhu ma jahilna Rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Ashabal fadilah wa ahli silsilah tariqah qadiriyah naqsyabandiyah ma'had suryalaya mursyiduna wa murabbi arwahina Syekh Muhammad Abdul Ghaus Saifullah Al-Maslul. Semoga dengan kesempurnaan karamah beliau hidup kita senantiasa diaping, dijaring, dibimbing dalam keadaan eling. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, muliakan penyelenggara manaqib, semoga keluarga besar beliau segalanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga, dijaring dari segala mara bahaya dunia akhirat, digampangkan milik dan rezekinya, amin. Yang mulia para wakil talqin dan yang hadir di sini, makhluk yang paling Allah banggakan. Saking dibanggakannya kita ini sampai dijadikan sebagai wakilnya. Mun wakil ulah ngerakeun nu halo atuh ibu jadi wakil camat ngomong sakacumplang sakacampleng ngerakeun nu ngawakilkeun. Kita ini wakil Allah, nah teu era bro. Bangga Allah kepada kita, cuman tidak banyak manusia yang merasa bangga bertuhankan kakara bangga ka Allah teh lamun geus netes semplek nicap lah kakara ya Allah cek Allah teh Allah. Ya mau kapan lagi kita merasa bangga bertuhankan Allah kalau bukan saatnya sekarang, yaitu ketika kita belajar berthariqah, belajar suluk. Maka belajar suluk dan berthariqah itu fardu ain. Fardu ain. Kalau nggak belajar ilmu ini, kita nggak tahu adab kepada Allah. Shalawat salam semoga tetap disampaikan kepada manusia yang pasti akan kita cari nanti di yaumil kiamah, karena kita butuh syafaatnya. Siapakah Habibana wa Nabiyana Muhammad? Hanya terlalu jauh kita menjangkau, baik dari segi waktu maupun dari segi tempat. Untung ada sambungannya. Siapakah itu? Guru mursyid. Makanya tadi Pak Kiai Aang menyebut terhadap guru mursyid itu harus demikian rupa, namanya sohbah. Ya, pada sohbah itu alhamdulillah perilakunya jararuhud gitu kan. Tararunuk juga nya 7 lengkah ti abah belegug deui. Teu kaharti ku eme teh. Anu jelema. Jamaah rahimakumullah, kita berdoa juga semoga beberapa hal yang sudah kita dapat dengan suluk ini bisa kita evaluasi, bisa kita muhasabah. Kenapa?
gara-gara tidak muhasabah sampai kita tidak tahu diri. Siapa tahu ku abah sudah diwusulkan, tapi manehna ngolosot sorangan. Tapi manehna teu nyadar bahwa manehna geus ngagubrak ka handap, asalnya we praketang-tang praketeng-teng. Nolak canggeng dina tatap padahal bisul. Ini pentingnya muhasabah. Apa yang harus dimuhasabahi? Diri. Kenapa? Dalam diri ada nafsu. Untuk apa? Karena nafsu itu apa ka diri sorangan. Maka ketika Abah mengatakan Abah tidak suka membahas tentang diagram nafsu itu, lihat dulu konteksnya, dalam konteks apa. Abah mah enak ketika bilang bahwa kita ini cukup dengan al-wafa di level Abah. Di level orang gak apa karena diri. Ini kita tahu diri. Yang harus ngegejeli ke handap, mun saka praketang-tang praketeng-teng, sakabe ditemleukeun ka mursyid. Iya, bada ya Abah, belenggu saya tidak tahu diri. Di dalam diri ada apa? Kalau kita tidak boleh bertanya sama sekali kepada mursyid, mual ayat-ayat Quran, pas'alu ahla dzikri. Cuma kita harus tahu etika. Ulah jaganya merelakung hareupeun Abah tuh ya hobi jero buluing. Mungkin yang dilihat itu konteksnya, dalam konteks Abah, dalam konteks apa Abah mengatakan bahwa jangan bahas itu, cukup ini. Sama dengan dikir yang kemarin. Teu kudu abrug-abragan kieu, ceuk Abah. Geus we dikir mah gerakanna kieu tah. Nah, cukup gerakan nafi isbat. Konteksnya kapan? Kamari. Nah, tuh lanti baheula, lihat konteks. Gitu. Nah, makanya saya manakib di beberapa tempat yang kudet kurang update, dikira abrug keneh abrug berarti yuk kudet update, bisa kurang update, kurang rapi, no ya abrug-abrugan ya kikirat, akhirnya kudis, kurang disiplin tahu. Nah, datang update sih, itu mah update nanti kalau TikTok itu arti. Dikir tadi update. Dalam konteks apa? Pada akhirnya Abah memfatwakan dikir ya, dua gerakan tadi. Makanya itu lihat muqtadal wa muqtadal maqam. Jamaah rahimakumullah, kenapa begitu? Ini juga fatwa Abah nih. Dengan mengutip pendapat Syekh Ahmad Al-Jariri, di situ dikatakan man lam yakun bainahu wa bainallahi ta'ala at-taqwa wal muraqabah lam yasil ilal kasfi wal musyahadah. Barang siapa yang antara dirinya dengan Allah tidak ada takwa dan muraqabah, maka dia tidak akan nyambung, tidak akan dapat apa yang disebut musyahadah dan mukasyafah. Barang siapa yang antara dirinya dengan Allah tidak ada takwa dan muraqabah, maka dia tidak akan nyambung, tidak akan dapat apa yang disebut dengan musyahadah dan mukasyafah. Pada luhur ya bahasana, enggak. Makna itu bertingkat-tingkat. Apa yang disebut dengan muhasabah, musyahadah, tergantung makom gitu. Musyahadah yang paling rendah itu adalah bagaimana Bapak bisa menyaksikan dalam lingkungan hidup Bapak sesuai dengan tingkat makodir akalnya, bahwa di balik yang dia saksikan itu dia bisa menyaksikan keagungan ilahi. Bisa dipukul rata henteu kumaha makom rohanina. Sabtu mun dipukul rata jelema teh punten Pak, teluhur kabeh kualitas rohanina teh. Ya teu hanap kabeh, teu bodoh kabeh, teu pinter kabeh. Seorang wali, saya pernah bercerita di sini. Ketika ada seorang wali yang dirampok oleh calon wali, siapakah itu? Kangjeng Sunan Kalijaga can jadi wali ngaranna Branda Lokajaya. Si begal itu teh ngarampok wali. Dia tidak tahu bahwa itu akan jadi mursyidnya. Dia kira nu digegenol teh emas dan lain-lain gitu. Nah, tujuhud seta. Si begal teh. Mentak nu sok rumpak rampok berarti begal.
Jika ibu ngarampok bapak-bapak gitu. Begal itu. Tujuh. Yang mana ibu Allah? Yang dirampok itu ternyata Syekh Ibrahim. Jatuhlah dia. Begitu jatuh, mun tangannya jukut. Jukutnya kejewol. Begitu rumputnya terangkat, nangis. Karena dua tangannya penuh dengan rumput yang tadinya dipakai untuk bagaimana dia supaya tidak jatuh. Apa yang terjadi? Nangis, Pak. Si Beranda Lokajaya mengira bahwa nangisnya itu karena takut. Apa jawab Syekh yang tadi? Jawabannya, saya nangis bukan karena takut sama Allah. Kenapa? Gara-gara Allah gue cabut rumput ini. Dan ketika rumput ini tercabut, maka ruh nabatinya yang menyebabkan dia hidup. Kan di semua yang hidup itu pasti ada ruhnya. Ada hewan, kan ada ruh hayawani. Ya, ada tumbuhan, kan ada ruh nabati. Dan setiap yang memiliki ruh itu bertasbih kepada Allah. Apa kata Syekh yang tadi? Kata beliau, ketika aku cabut, dia berhenti bertasbihnya kepada Allah. Itu yang membuat aku merasa berdosa. Nah, tak musyahadah dia bisa menyaksikan bahwa di rumput saja itu ada kekuasaan musyahadah. Apa itu mukasyafah? Mukasyafah itu terbukanya alam pikiran yang bukan hanya menggunakan otak dan nalar, tapi di balik otak dan nalar itu diberi kepahaman bahwa di segala yang ada ini, itu ada sesuatu yang ada di balik itu. Sehingga dengan mukasyafah itu terbuka. Apanya? Contoh, mukasyafah yang paling rendah, mukasyafah akliyah. Nu tadina akal dengan ukur dipakai mikiran, duit, hungkul. Tapi kan kak, pinungku duit, pikiran teh. Ngomong duit, wirid duit. Kesangna, bau duit. Hitutna, bau duit. Segala rupa, duit, Tapi tiba-tiba akalnya terbuka bahwa uang bukan segalanya. Mukasyafah. Nah, akalnya mukasyafah akliyah. Minimal ada mukasyafah akliyah. Maka kalau orang tidak diberi mukasyafah akliyah, akalnya itu hanya dipakai untuk urusan perut dan di bawah perut saja. Kalau dia tidak diberi musyahadah, maka dia tidak akan pernah menyaksikan bahwa di balik yang ada ini ada sesuatu. Yang di situ ada percikan zat ilahi. Kalau tidak diberi ini, punten Pak, cilaka jelema. Cilaka jelema. Nah, sedangkan mukasyafah dan musyahadah itu penting. Kenapa Bapak pernah berbuat maksiat? Karena akal Bapak tidak diberi rasa bahwa Bapak mau lari kemana. Bapak maksiat itu tidak dilihat oleh siapa? Hari Allah dikamanakeun. Begitu Bapak tidak diberi musyahadah, Bapak tidak akan memiliki rasa bahwa walaupun tumfi burujim musayyadah, mau lari kemana, semuanya tersaksikan oleh Allah. Maka di sini kita bisa merasakan bahwa kenapa orang berani tergelincir sedetik saja kepada dosa, karena tidak diberi mukasyafah dan musyahadah. Cilaka jelema. Hanya masalahnya ternyata mukasyafah dan musyahadah itu ada kalau ada takwa dan muraqabah. Mun kitu Pak Isep atuh modalna kudu takwa jeung muraqabah atuh sumuhun. Bagaimana itu takwa bisa didapat? Tergantung level ilmu. Lamun ayeuna mencari takwa dari level syariat, yang akan Bapak dapat hanya definisi takwa. Sok ngaji ke majelis talim nu di mana mae. Nu aya teh at-taqwa adalah ini, at-taqwa geus loba ajengan mun nerangkeun kitu mah. Tekudu ge ngaji, masantren di pasantren al-Yutubiyah juga bisa. Kitabna Atyab wa Taqiyah wal Instagramiyah wa WA-iyah. Tuntas ilmu kudu kitu patut mah. Makanya yang dibutuhkan bukan apa itu takwa, tapi how to. How itu bagaimana cara aku bisa takwa? Tak ieu bedana. Nu diajar suluk jeung nu diajar syariat unggul. Lamun diajar syariat, Bapak ngaji ka majelis taklim di mana wae, Bapak dapat definisi takwa. Tapi ketika pendekatannya pendekatan thariqah,
saklek seperti yang Nabi katakan ketika ditanya oleh sahabatnya, ya Rasulullah apa itu takwa? At-taqwa hahuna, jelas takwa mah nu dipelakeun di dieu gitu. Berarti naon tak? Ilmu praktek. Jadi minimal urang geus boga modal. Nah, geus boga eta aya nu dipelakeun. Naon ieu? Bibit. Bibit apa? Bibit yang ketika itu ditanam di sana nanti takwanya keluar. Dan takwa mah akibat, ikhlas akibat, juhud akibat. Awas. Tong memberi akibat atuh cokot sababna. Jadi takwa, juhud, ikhlas itu mah ibarat kencing. Kencing mah akibat seueur. Ngawe tong mikiran hayang kiih tapi teu nginum. Hayo diperejel-perejel. Halo. Punten ke TikTok kan gedean sabelah. Berat kahana. Halo. Eta nu jadi masalah. Jadi kumaha tuh pakeun we. Nah, ngan meureun melakna teh binihna teh kudu nu hirup. Apa itu benihnya yang bisa menghasilkan berbagai-bagai? La ilaha, itu benih intinya. Cuma meskipun benih inti kalau ditanamkan bukan oleh yang ahlinya, yang juga yang menanamnya itu hidup, ilmunya cukup, menerap jika la ilaha illallah itu dipelakeun ku ahlina. Maka ketika tidak ditanamkan oleh ahlinya, kita nggak tahu ini tumbuh apa enggak, kan begitu. Kenapa? Nggak tahu itu juga. Hidup apa enggak? Disitulah pentingnya menanam, mengisbat, talqin. Itu juga barangnya. Disitulah kita penting untuk menemukan guru mursyid itu, untuk menanam bidrun. Bidrun itu apa? Bibit yang akan mengeluarkan segala sifat yang terpuji. Rek takwa, paneta disebut kalimat takwa. Arek ikhlas disebut kalimat arek juhud, eta disebut kalimat zuhud. Itu Pak yang harus dipikirkan. Jadi minimal takwa mah geus boga modal. Tinggal modal ini bagaimana kita pelihara, digolangkan, dijalankan dengan SOP yang jelas. Kalau begitu Pak Isep tinggal muraqabah. Iya. Karena kalau tidak memiliki muraqabah yang modalnya adalah mukasyafah dan musyahadah, awas. Muraqabah itu artinya apa? Kan begitu. Muraqabah itu artinya merasa terus diawasi oleh Allah. Rasa itu banyak. Dia ini tah rasa nunutan geus mimiti tadi nama rek khusuk kan. Leng. Atur lengan tentu. Rasa. Kenapa? Rasa ini penting karena pusat hidup manusia itu selain ruh adalah rasa. Maka rasa, raga, nyawa tidak bisa dipisahkan, Pak. Segala sesuatu akan kepada rasa. Bapak lahir dina awak. Bahasana naon cing? Karasa nah henteu ka awak. Halo. Bapak suku katilihan. Ya. Terus nyeri. Bahasana naon? Karasa kabeh kana rasa. Bapak nyandung terus ripuh cepat majikan. Aneh. Padahal jalan mata aya awak. Nah rasa nu dituju. Ulah main-main yang rasa. Makanya kudu dirasa-rasa singkat rasa. Ame rumah. Jalan manu teh rumah saan teh gablek rasa berarti. Rasaan si eta asang ora keneh. Halo. Padahal resep nu ngorah. Hati-hati Pak dengan rasa. Nah rasa ini di dalam bulan ini dibahas oleh Abah di Dzulqa'dah itu dalnya itu Dzauq itu ada 3. Satu ada rasa fisik. Jadi oh iya mah tos saya ketika kita memakan sesuatu lagi takutnya di lidah kita itu ada rasa, itu boleh dibilang jauh gitu. Mah rasa fisik. Tetapi ada
rasa yang kedua, rasa yang non fisik. Model rasa pedih, rasa nikmat, rasa lezat dalam arti bukan fisik. Contoh dikir tadi. Dikir kan kamari mah nu enak teh nu abrug-abrugan kieu. Ngan lila-lila bati dikirna muruluk deui meureunana. Jadi ku sabab muruluk deui jadi bati dikirna teh eueuh. Dikir-dikir belegug-belegug. Mata sina nyararangsang, balikeun ke la ilaha illallah. Nanti Bapak akan merasakan kenikmatan yang tidak bisa diobrolkan, tapi hanya bisa dirasakan. Rasa itulah ladzat, itulah dzauq. Maka aslu dzikri al-ladzah. Sebetulnya asalnya dzikir nikmat. Cuman kenikmatannya itu kenikmatan yang non fisik gitu. Itu dzauq yang kedua. Nah, makanya bahkan ada dzauq yang ketiga. Dzauq yang ketiga itu ada orang yang karena dia sudah mampu melewati rasa-rasa fisiknya, rasa nafsunya, nafsu. Jadi kieu apa rasa nafsu mah? Nah, si eta sirik wae ka urang, nah si eta sentimen wae ka urang. Lamun teu nyentil si eta asa teu ngeunah gitu. Jika ibu-ibu sok ngomongkeun tatangga, mun teu ngomongkeun tatangga teh ti koro teh ateu. Atawa lamun teu ngarumpi teh ongke gitu. Halo, itu kenapa itu rasa apa? Rasa nafsu. Kebayang kalau nafsu tidak dikaji. Ternyata Bapak seperti ini itu dikuasai oleh nafsu apa? Itu rasa nafsu. Ada orang yang bisa melewati rasa fisiknya, rasa nafsunya. Ini yang disebut dengan, mohon maaf, ini yang disebut dengan rasa hayatun abadiyatun ukhrawiyatun. Itu rasa yang tertinggi. Tapi kok Allah bisa dihadirkan di dia? Teka bayang jelema nu juga kitu dibere eta ke Allah. Maneh nama cicing di dia, ai rasana rasa surga. Halo? Halo? Biarin gubuk derita kayak tadi, tapi lamun dibere rasa surga, apa aya jelema nu kitu? Urang mah punten. Yang geus sempit rasa neraka. Aduh, Pak. Rasa Pak. Jadi hayatun abadiyatun ukhrawiyatun itu betul-betul itu ada. Ini yang disebut dengan ahlu dzauq namanya. Ahlu dzauq yang sampai di situ sampai mati pun pada saat sakaratul maut yang puncak dari rasa sakit layadzukuna fiha maut illa mautata ulah. Itu yang dimaksud ayat itu. Si eta mah teu rasana naon, pinah we. Celing, pinah we. Bahkan teu asup ke pangberokan hungkul. Apa itu pangberokan ya? Iya, dia tidak dikarantina di alam kubur, Pak. Maut nage teu karasa, pindah nage teu karasa. Nah, ahlu dzauq sampai ke sana apa itu. Dan itu bukan dongeng, kan ada contohnya. Siapa? Guru-guru mursyid kita. Guru mursyid kita mengatakan begitu. Kenapa? Karena man lam yaduk lam ya'rif. Beliau dzauqnya maka malah yaduk di situ. Nah, ketika orang disiksa oleh Allah, yang dipakai kalimat apa? Dzauq, Pak. Dzuk. Rasakan. Bahasa Jerman mananya leboks. Leboks ya. Karasa. Untuk kawa itu, Pak. Jadi jangan main-main dengan rasa. Nah, ketika rasa itu sudah dihadirkan, maka muraqabah pun sebetulnya rasa. Rasa diawasi oleh Allah. Nah, itu Bapak beleguk. Berarti rasa itu hilang. Ting dicabut, ting memang Bapak can boga. Ting geus boga aku Bapak. Ini ngaku eta. Kapan ya? Anjir, aing neraka. Ternyata rasa itu tidak ada. Itu muraqabah, Pak. Kumaha supaya yang menang muraqabah, supaya mukasyafah dan musyahadah. Ini yang dilupakan. Karena di apa namanya? Di dalam kitab Fadhailus Syuhur itu apa? Menulis begini, wala yakadu yasilu ila hadhihi ruqbah illa ba'da piroghihi minal muhasabah. Ternyata muraqabah teh mau bisa. Lamun teu muha kapan jadi tilu berarti ayat takwa, ayat muhasabah, ayat muraqabah. Maka
Jangan bermimpi kita akan menemukan rasa muraqabah kalau tidak bisa muhasabah. Matak makomna tilu, takwa, muhasabah, muraqabah. Halo? Nah, kalau muhasabah iya berarti nu kudu diasah bener ku urang dan muraqabah mah akibat. Muraqabah mah akibat. Takwa geus boga modal. Muraqabah tinggal nungguan asal aya apa itu muhasabah? Duka mau didefinisikan mah teangan ngaji deui ka majelis taklim yang lain. Tapi paling tidak kita pernah mendengar bahwa muhasabah itu adalah apa namanya? Ya, kemampuan untuk menghisap, menghitung di diri. Prak-prakanana kumaha? Ngomong torekat mah ngomong prak-prakan. Lain ngomong dongeng juga atakwa imtisalu awamirillah wajtinabu nawahi. Wah, itu mah di YouTube ya ge loba. Tapi kan kalau orang toriko enggak. Apa itu takwa? Hauna pelakeun ieu tak di dinya. Dan takwa manu aya di dieu. Sama muhasabah juga begitu. Jadi muhasabah itu apa? Urang tingali we ciri-cirina gitu. Ulah ditanya, Bu. Bapak beger teh. Insya Allah moal ngajawab moal. Sumpah mah aku. Si apa we ciri-cirina? Kege kahongkeun. Nya. Oke. Kumaha teh carana? Ya, ciri anu bisa dibere kemampuan rasa muhasabah hiji. Dina fadhailus suhur disebut hasaba nafsahu ala masalaf. Hiji ta ciri ini teh dalam detik-detik yang tidak terhitung dia selalu diberi kemampuan, keinginan oleh Allah untuk selalu merenung tentang apa yang sudah dia lakukan per detik, per menit, per jam, per hari. Diberi eta ku Allah. Ayo urang mah kan kadang-kadang jadi bere rasa eta ke Allah. Nah, dah urang teu pernah minta ke Allah. Nah, sieun ka nyahoan belangna. Pernah teh Bapak minta ke Allah, ya Allah, paparin abdi muhasabah ya Allah. Paparin abdi rasa keur ngaevaluasi boha poe ieu teh loba caritaan anu rungsem. Boha dinten ieu teh ya Allah, banyak pekerjaan-pekerjaan dari mulai kata-kata, dari mulai af'al, dari mulai sifat. Kita kan tidak tahu. Kenapa? Karena kita nggak pernah meminta. Tapi Allah sudah menyediakan malaikat yang mengawasi. Disebutnya malaikat Raqib. Dan di dalam diri kita ada alat perekam. Tapi karena kita tidak pernah membiasakan diri memohon, berendah hati memohon kepada Allah, tetaplah orang hasada nafsahu amma qad salaf nu geus teh teu pernah teh geus dicarekan lak-lak dasar ku pamajikan. Amal nyahotuk baheula teh neng teh kieu, teh baheula kieu, gepeng. Ari rek ngalawan dah heueuh. Teu dilawan aing asa dihina. Itu saja Pak dulu. Kalau itu tidak pernah diminta, mau dibere ku Allah rasa eta, rasa ingin muhasabah. Nu aya teh asa bener we, pacilaka jelema. Nyaho mesti gubrang teh. Hiji eta apa? Penta ka Allah. Makanya Sayyidina Umar, Sayyidina Ali selalu mengatakan hasibu anfusakum qabla an tuha. Dan dievaluasi ku batu. Manyeri hate, hiji tah. Mun hayang meunang makom muhasabah supaya muraqabahna hirup. Hiji eta. Yang kedua, kata Abah, aslaha halahu fil waqti. Begitu dia meminta apa yang salah, Allah akan membukanya itu. Allah akan membukanya. Jangan sampai nanti syahid-syahid yang ada di sekeliling kita yang membuka tentang aib kita. Karena ketika kita disogrog, apa itu disogrogen ya? Dihadapkan kepada mahkamah ilahi, ada 7 saksi nanti yang kita itu tidak akan bisa mengelak, Pak. Yang di luar, Bapak punten, kamari salingkuh di mana? Halo? Ternyata
dipipirin Bani Altop lah ditu nyingcet heula. Bapak culang cileung. Nah, bapak kira tidak akan ada Iwan. Bahkan rek salingkuh, kopiah merah putih diganti heula. Duduk kuy. Ngaku tah Kiai. Bejaan Kiai. Ieu mah masih keneh make baju merah putih atuh geus saling keran di dinya ngerakeun ulah gitu-gitu teuing atuh. Nah, bapak nyadar nggak di situ ada tanah? Ay bapak berdiri itu di atas apa? Tanah itu punya ruh, namanya ruhnya Dopi. Dia akan dipanggil oleh Allah untuk jadi saksi bahwa bapak itu pernah berbuat itu, mengatakan itu. Ayah reungit pak, reungit. Nu hadita nih bapak arek kieu ngiang. Teu nyawa aya malaikat numpah kana reungit rek ngeureunkeun bapak digaplok ku bapak. Ya Allah ya Rabbana. Kalau itu tidak dibukakan, bapak ngerasa bener, ngerasa tukang ibadah, ngerasa ahli dikir, tasbih geus beak sabaraha, nu teu as tepi ka beye, tasbih beye mah komo. Halo? Tidak dibukakan oleh Allah. Mau bagaimana bapak sampai kepada aslaha? Kalau bapak sudah dibukakan itu, maka aslaha halahu fil wakti. Saat itu juga dia perbaiki. Saat itu astagfirullahaladzim, bapak salah aja lemah, lain terus nyinira datang sampeurkeun ngantong hareupeun umum bisa ngera-ngera ele Kang punten tadi telepat alhamdulillah nuhun ai urang mah lain pan kalah disiniran jelema teh berarti oh iya mah urang gojong rangkong tukang disiniran gitu inohong gojong rangkong akhirnya kan urangnya jadi kapancing. Nah, sarua edana, matak nu gelo jeung nu burung mah nyambung. Ini Pak, dia tidak mampu memperbaiki saat itu. Seperti yang kedua, kalau tidak didapat, nggak silaka. Kalau misalnya yang kedua sudah didapat, ini ciri orang yang akan mendapatkan makom muhasabah. Apa itu? Lazimah tariqul haq. Lalu dia melazimkan diri untuk ulah tisoledati. Kamari geus dievaluasi, urang menang dosa tina ngomongkeun batur. Berarti ayeuna mah kudu eureun. Naon tak pinuhan ku dikir. Tilu. Dia akan terus belajar, nanti diberi makom istiqomah. Kenapa? Karena kan kamari mah dulu contoh soredat deui. Ayeuna mah henteu Pak, arek lempeng we, arek ngomongkeun batur. Tah, engke ada yang disebut dengan istilah makom aubah, Pak. Aubah itu ketika dia mau bermaksiat, Allahu Akbar, dia diselamatkan oleh cara Allah yang kadang-kadang kita nggak tahu. Bapak, arek ngomongkeun batur, eta teu kaharti, batuk ngadadak Pak. Terjadi itu. Bapak niat, arek naon, muncul ngadadak. Bapak arek salingkuh, digendepung Pak. Disoledat Pak. Pan salingkuh teh disoledat hate itu. Ieu memang disoledat hate. Aduh ampun. Disoledat heula. Tapi kan terjadi. Saya punya, ya saya sebut kawan lah, bukan murid gitu ya, terlalu keren gitu. Saya punya kawan di Batam. Dia itu punten. Nu tadi teh apa? Wah, pokoknya mah awewe mana nu teu dieuneuk-euneuk ku si eta. Duit da ampun, Pak. Ternyata bener eta lagu Doel Sumbang. Nah nu geulis halo, judulnya naon? Runtah. Matak di Amerika aya film James Bond. Ternyata singkatan Jago Mesek Bondon. James Bond itu. Saya menyimpulkan film itu setelah saya melihat seri 1, seri 2, tungtung nate punten. Dipesekan Bondon ku si eta. Paingan karena James Bond. Lalu dia ketemu saya. Akhirnya dia cerita, Kang, dosa saya itu sudah begini-begini. Bisa enggak? Karena saya sudah datang kepada beberapa kiai yang ada di Batam ini, semuanya mengatakan, saya harus diranjam lah. Saya harus datang kepada orang yang saya berbuat salah lah. Atuh punten, begitu saya datang ke sana, saya pasti dibunuh. Ini gimana cara taubatnya, Kang? Belum ada yang memuaskan. Saya hanya dengar dari fatwa-fatwa pangaresa Abah, terus dari ayat-ayat yang dibacakan dari kisah Rasulullah. Ternyata para sahabat yang datang kepada Nabi mungkin dosanya lebih dahsyat daripada orang itu. Sholat belum ada,
Zakat belum ada pada waktu, puasa belum ada. Kenapa mereka pada mau masuk Islam? Ternyata hanya dibebaskan dengan kalimat la ilaha. Saya ceritakan itu, nangis dia, talqin pada saat itu. Begitu talqin, saya pulang ke sini, di pesawat dia masih bilang, Kang doakan saya, doakan saya. Tidak ingat doa mah gampang. Pokoknya mah yang serius saja, Anda merasa diawasi oleh Allah. Saya sudah serius Kang, ini. Begitu 2 hari saya pulang dari sana, dia nelpon, Kang, terima kasih. Nah, berterima kasih. Begini Kang, punten Kang, dah saya teh normal kene. Oh ya, jadi kenapa? Yaitu gacoan-gacoan saya pada datang lagi, kumat lagi Kang. Ternyata ya nafsu syahwat saya muncul lagi Kang. Akhirnya dalam kondisi dilematis, ya sudah, saya kasih uang, saya bawa ke hotel. Dia sudah duluan di sana. Apa yang terjadi? Begitu saya buka pintu hotel, itu ada tasbih jatuh dari pintu. Pertanyaannya, sanununa tasbih? Dan kenapa tasbih? Demi Allah Kang, ketika saya melihat tasbih itu, punten, gemetar lutut saya, leles. Kusama lutut geus leles atau komo Kang? Ieu geus tahiyat. Itu enggak tahiyat. Itu alif-alif aja. Ting ya, ting wau gitu. Apa yang terjadi? Yang kebayang itu wajah Akang. Berarti kan makom dia di situ. Apa yang terjadi? Saya kasih uang itu dan jumlahnya banyak. Saya mengatakan, jangan kamu begini lagi. Kamu buka usaha. Saya ingat fatwa dulu ketika Abah Anom mengajarkan tentang bab tobat gitu. Dulu itu. Abah itu sederhana mengajarkan taubat, intiqolah, inabah, aubah. Meureun itu yang disebut dengan aubah. Aubah itu kondisi yang kita itu sudah dibela oleh Allah, tapi ke Allah terido ulang tiko sewat kena dosa. Allah tidak rela kita berbuat dosa, diselamatkan dengan cara Allah. Saya punya seorang guru, yang guru itu mohon maaf mengajarkan kepada saya sampai sekarang itu masih kejadian. Gak apa-apa, ini tabahur. Hadis bin Ni'mah. Karena saya bergaul dengan beliau luar biasa. Seperti sekarang bergaul dengan pangresa Abah. Karena saya ke Abah juga dititipin oleh beliau. Saya dulu dipegang oleh mursyid yang lain. Tapi tahun sekian, Den, kembali kepada yang menitipkan Anda. Saya bilang, siapa? Abah Anom yang menitipkan kamu sama saya. Wah, Abah Anom sudah nggak ada. Siapa penerusnya? Kan nggak ada pengurusnya. Kata siapa? Kata beliau. Buburu SD lu tuturkan, saya tuturkan awas. Itu yang menyebabkan saya kembali ke Abah Aos. Siapa? Mursyid ini dari thariqah yang lain. Saya ingat ketika makan itu beliau itu mau makan itu, ya Allah luar biasa. Keren Pak mau makan teh. Pakai jas, pakai dasi, pakai apa? Wudu heula. Saya itu kadang-kadang ama nah bade tuang ge wudu heula. Ternyata Pak, kata beliau, ama mah lain ngahormati kejona Den. Eta nu mesihkeun kejona ka ama. Saha Allah hormati atuh eta. Aubah Pak. Maka cing hati-hati kudu bacaan. Sampai sekarang alhamdulillah. Kalau saya makan lupa bismillah, pasti sabersih naon wae sangu, pasti ngadadak aya keusik Pak. Itu mantan pacarku si Umi sering menyaksikan ada jelema keur lapar mah punten Pak, bismillah ge kadang-kadang poho Pak. Iya, nyiduk sambal ge juga urut tapak bulldozer tuh. Cakruk beletuk. Sudah itu pasti teguran. Apa aubah Pak? Maka kita sering mendengar ada orang-orang soleh yang ketika mau makan ikannya dapat mencuri. Pas arek di dahar eta goreng lauk muncak sorangan, di dahar loncat deui, aubah tak. Ayo urang mah lain nu hararam ge nyalapeunkeun sorangan. Aduh aing. Parah. Lazim thariqah. Dia istiqomah di situ. Nah, yang berikutnya, ciri orang yang akan diberi makom tapi tidak takwa.
Dan ini harus diupayakan. Ahsana bainahu wa bainallahi ta'ala mura'atul qalbi. Tah eta Pak. Dia menjaga hubungan baik dengan Allah. Ai ka jelema dedepean ari ka Allah henteu. Teu arti ku embe. Bapak mau ketemu dengan siapalah yang Bapak hormati, baju ge punten. Makanya kita mah diberi contoh oleh Abah. Abah mah keren dalam segala hal. Mau sholat, mau apa, Abah itu seperti itu. Itulah juhudnya Abah. Halo, kurang mah beunghar encan geus juhud dalam arti sangsara atuh bujil. Ini yang direkonstruksi oleh Al-Ghazali, ini yang direkonstruksi oleh Buya Hamka. Buya Hamka itu seorang Muhammadiyah, tapi setelah ditakin dengan para sahabat Hanom, punten dia mengeluarkan buku yang disebut Tasawuf Modern. Dan salah satu yang direkonstruksinya tentang paham zuhud yang tadi. Makanya cing hati-hati, lamun zuhud dalam arti sangsara berarti lain qadiriyah. Da Tuhan Syekh mah punten tarumpahna oge. Ya. Tapi itu ada maknanya. Ternyata di mata seorang Tuan Syekh, emas berlian itu ada di bawah telapak kakinya. Apa maknanya? Muhasabah. Karena beliau sangat hati-hati. Ai urang mah lain. Suhun berlian dari gitu. Emas teh mongkona huntu. Salaman ieu aja damai. Halo. Ada yang minta jubah, pikeun padahal jubahnya dites inten berlian. Artinya apa? Zuhud itu bukan berarti sengsara, tapi zuhud itu kita tidak pernah dikuasai oleh urusan dunia. Dunia ada di bawah telapak kaki. Kadenya beunghar encan. Halo, dengan alasan zuhud fitnah sih ya. Qadiriyah sama dia mah olahraga. Ya, jamaah rahimakumullah, asana bayullahi ta'ala maratul qalbi. Jadi dia memperbaiki hubungan dia dengan Allah. Itu yang diajarkan oleh Abah. Kita itu diajari untuk memperbaiki hubungan kita dengan urang maka Allah teh kalau lagi susah, ya nggak? Padahal ada diskusi, barang siapa ingin aku tolong dalam keadaan susah, maka sering-sering mengingatku dalam keadaan bunga. Diskusi tah. Ayo urang mah keur geus tutup dulu sebut. Parek muhasabah tadi. Yang berikutnya adalah orang yang akan diberi makom muhasabah itu hafadha ma'allahi ta'ala ala anfas. Setiap helaan nafasnya itu dijaga untuk tidak pernah lepas koneksitasnya dengan Allah. Keluar nyantol tadinya nafas ka jero. Bapak sok hayo. Ya. Aya dikiran teu? Halo. Aya dikiran. Pak, mun hayang meunang muhasabah mah punten ka jero ayaan, keluar ayaan. Naon? Dikir. Jamaah rahimahullah, kalau urusan-urusan yang tadi ini kita jaga, maka nanti Allah akan memberikan makom rasa muhasabah itu. Baru muraqabah muncul. Jika ini tidak diurus, ini nih yang ngeri Pak. Yang saya katakan tadi di awal. Wa man taghafala an hadhil jumlah fahuwa bima zalin an bidayatil wuslah. Ngeri Pak. Barang siapa yang tadi ciri-ciri muhasabahnya itu. Apa cirinya tadi? Saya ulangi lagi. Dia senantiasa menghisab dirinya terhadap apa yang sudah berlalu. Jangan dibiarkan lama-lama, Pak. 1 jam, 2 jam, sehari. Makanya kan ada perenungan kita. Tiap malam itu. Jadi jangan hanya sekedar sholat, tapi memohon kepada Allah untuk bagaimana dibukakan. Kenapa? Supaya ini berjalan. Hasaba nafsahu amma salaf. Setelah itu apa? Aslaha halahu fil waqti. Yang bolong-bolong segera kita perbaiki saat itu juga. Mulai dari diri sendiri, mulai dari yang kecil sekarang. Tadi engkeken. Apalagi lazimah thariqul haq, istiqomah. Apa yang sudah digariskan oleh mursyid. Yang berikutnya apa? Ahsana bainallahi ta'ala wa atul qalbi, memperbaiki
keintiman dengan Allah. Yang berikutnya apa? Menjaga setiap helaan nafas, baik keluar maupun masuk, selalu tercantol kepada Allah. Nanti Allah akan memberikan rasa. Rasanya apa? Ya'lamu annallaha raqibun awaluhu wa afaluhu wa asmauhu. Allah memberi rasa bahwa segala perilakunya, bahasa Jermannya, sariring-riring dumati sarengkak saparipolah, diberi rasa bahwa manehna di bawah CCTV Allah. Aubah, Pak. Jika itu Bapak abaikan, punten, maka waman taghafala anil jumlah. Kalau Bapak lalai dari yang disebut di atas tadi, fahuwa bimazalin an bidayatil wuslah, maka dia akan terusir dari titik awal wusul. Kapan titik awal wusul? Takin. Itu titik awal kita diwusulkan. Tapi karena Bapak tidak memiliki yang tadi, maka Bapak tidak sadar, Bapak sudah tergelincir lagi, balik lagi. Tapi Bapak merasa bahwa Bapak masih dekat dengan Allah. Mentang-mentang terus zikir. Tapi kalau Bapak tidak muhasabah, mohon maaf, ternyata Bapak itu sudah tersingkir dari wusul kepada Allah. Eta mah juga jelema anu diantarkeun ka istana, geus ditepikeun ku Abah teh ka istana ilahi. Tapi karena dia mencela-mencela, halo? Akhirnya dia dikeluarkan dari istana. Tapi ku sabab era jeung gengsi, dia masih mengatakan, saya masih di istana. Nah bedana atuh jeung Bapak, aing pang Allah. Nah, cik Allah teh we usia teh. Kemarin istri dia ngagalaser deui ka anak. Ini yang terjadi. Makanya muhasabah itu penting. Nah, nanti titik muhasabah itu apa yang harus dimuhasabah? Yaitu diri tadi, diri nafsu yang tadi. Makanya kita lihat konteks. Lihat konteks, bagaimana kita bisa muhasabah kalau kita tidak tahu tentang persoalan yang terkait dengan bahwa kita itu sudah tergelincir sebetulnya. Punten Pak, itu hanya bisa didetek dengan ketajaman apa yang disebut dengan rasa. Rasa apa? Rasa muhasabah. Jika ini kita terus, maka muraqabah datang dengan sendirinya. Kalau muraqabah datang dengan sendirinya, maka mukasyafah dibikin ke Allah, musyahadah dibikin ke Allah. Maka ketika kita sudah sampai di musyahadah, kita tidak berani lagi kepada orang itu sembarangan. Teu ningali dedegna, nah bisa jadi dedeg sampai rupa hade, rupana ajengan, jerona bajingan, bisa jadi. Bisa jadi. Tapi kalau kita sudah mukasyafah, kita akan tahu, wah aing teh serab ku tarang hideung. Nah, ya jerona mah aing apa? Mah mukasyafah. Tapi kita tidak boleh mengungkapkan itu. Kenapa? Adab nanti. Yang berikutnya, kalau kita sudah muraqabah, tidak akan berani kita untuk berbuat dosa sedikit pun. Kenapa? Buburu eli Allah si Allah di kamana. Kalau sudah begitu, mau apa? Aubah, Pak. Jujur, Pak. Jujur. Meskipun ya dengan jujur itu kadang-kadang halo? Ayat taman jujurnya setengah-setengah. Ari anu lempangan itu Allah pasti ngabelaan. Ya, makanya hal seperti ini punten, muhasabahnya diperdalam. Kalau belum bisa, memohon kepada Allah, ya Allah, paparin abdi kemampuan untuk muhasabah. Karena kalau ini tidak didapat, hati-hati, kita itu sudah sukut, sudah jatuh lagi, tapi kita masih merasa orang yang siapa tahu dia itu hanya selebritis manakib. Halo, waduh, manakib di mana-mana, dress code, ting sabaraha hiji. Halo, nulieur urang bapak-bapak. Nah, kadenge pas kepat kiri diet, can kabayar. Siapa tahu kita itu, kita mah merasa dikir urang teh geus asa kalangit katujuh di mata Allah, mazal. Siapa tahu kita itu merasa paling senior di mata Allah. Jelas? Semoga kita semuanya dengan karomah pangarsabah diberi kemampuan, diberi rasa untuk bisa muhasabah agar kita tahu diri. Kalau tidak tahu diri, maka bahaya. Modal tahu diri, ngaji diri.
Untuk ngaji diri, maka harus tahu apa yang ada di dalam diri. Senjatanya yang bisa menyingkap itu zikir. Karena zikir itu sangat luar biasa. Nah, makanya saya selalu ke ikhwan-ikhwan yang dikirnya belum diupdate, tolonglah diupdate. Karena itu di beberapa tempat manakib masih banyak yang belum terupdate. Bisi kudet. Ya, kurang update. Lamun kudet pasti kurang. Kudis lah, kurang disiplin. Lamun geus kudis pasti kurang rapi. Amin ya rabbal. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma tsabbitna fil iman wa tsabbitna fil islam wa tsabbitna fil ihsan wa tsabbitna fit tauhid wa tsabbitna bil ma'rifah wa tsabbitna bil qouli tsabitu la ilaha illallah min dari dunya ila daril akhirah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Duhai Allah, terlalu sulit rasa ini ditanamkan di dalam kolbu kami. Karena itu ya Allah, setelah rasa ini tertanam, la tuzigh qulubana, jangan kau cabut kembali ya Allah, sehingga kami bisa merasakan nikmatnya takwa, nikmatnya muhasabah, nikmatnya muraqabah, sehingga kami bisa merasakan hidup dalam keadaan istiqomah, dan kalaupun mati dalam keadaan husnul khotimah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.